Dari sinilah Raja Najasyi mulai mendambakan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Di satu sisi, ia ingin berlari ke gurun Arab untuk bertemu Rasulullah dan duduk di hadapannya sebagai murid kecil yang hina. Di sisi lain, ia tahu, dan jika ia meninggalkan negerinya, lalu siapa yang akan melindungi kaum muslimin di Habasyah? Siapa yang akan menjadi benteng mereka dari kezaliman Quraisy? Malam itu ia bangkit dari singgasana, melangkah pelan menuju ruang kecil di dalam istana. Sebuah ruangan yang sepi, tanpa hiasan emas dan tanpa karpet mewah. Disitulah ia menunduk dan menanggalkan semua status kebesaran yang disandangnya. Kini ia bukan Raja Habasyah. Ia hanyalah hamba yang menggigil di hadapan Rabb-Nya. Ya Allah, Engkau telah melihat hatiku. Engkau tahu bahwa aku telah beriman kepadamu dan kepada Rasul-Mu. Jika Engkau kehendaki aku tetap di tahta ini, maka jadikan ia amanah darimu, dan janganlah Engkau biarkan aku mati sebagai raja yang Engkau murkai. Air matanya jatuh, membasahi tempat sujud. Ia merasakan beban memikul amanah dunia, sementara hati ingin terbang bersama akhirat. Keesokan harinya, ia kembali duduk di singgasananya. Para pembesar datang memberi hormat, dan para prajuritnya berdiri tegak. Mereka tidak tahu, di balik senyum tenangnya raja mereka, ada rahasia besar antara dirinya dan Allah. Ia mengatur negerinya, mengadili dengan adil. Ia mengirim hadiah, melindungi sahabat-sahabat yang hijrah, menolak kezaliman, dan diam-diam selalu membela agama yang dibawa Muhammad. Dan setiap kali mendengar kabar tentang Rasulullah, dadanya dipenuhi kerinduan yang amat dalam. Di sana, di negeri jauh itu, ada manusia yang tidak pernah ia temui, tapi ia mencintainya melebihi cintanya kepada diri dan kekuasaannya. Wahai Rasulullah, bisiknya lirih, seandainya aku bisa datang kepadamu, niscaya aku akan membasuh debu dari sandal-sandalmu dari tanganku sendiri. Najasyi tetap duduk di tahtanya, tapi hatinya setiap malam turun dari singgasana dunia, lalu bersujud di hadapan Allah. Ia hidup sebagai raja di mata manusia, namun sebagai hamba yang menangis di mata Tuhannya. Dan di akhir hidupnya, Rasulullah mendengar berita wafatnya. Negeri Arab pun ikut berduka. Di depan Ka'bah, Rasulullah sendiri yang memimpin sholat goib kepadanya. Inilah raja yang memilih hidayah tanpa harus turun dari singgasananya.